Ya Arhamar Rahimin, irhamna. Para pecinta dakwah, para pecinta ilmu yang semoga senantiasa diberikan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita akan mengkaji kitab Nasaihul Ibad. Dalam kesempatan ini kita akan membahas satu ucapan dari seorang ulama besar, Hatim Al-Aswam rahimahumullah. Beliau dalam kitab Nasaihul Ibad mengatakan satu ungkapan, manidda'a arba'atan bila arba'atin fada'wahu kadhibatun. Siapa yang mengakui 4 hal tetapi tanpa diimbangi dengan 4 hal lainnya, maka pengakuan itu merupakan dusta. Siapa yang mengatakan 4 perkara ya. Siapa yang mengakui 4 perkara, menyatakan 4 perkara, tetapi tidak diimbangi, tidak dibarengi dengan 4 perkara lainnya, maka pengakuan itu merupakan sebuah dusta. Kita akan coba melihat satu persatu. Yang pertama, manidda'a hubballahi walam yantahi an maharimillahi ta'ala fada'wahu kadhibun. Siapa yang mengaku cinta kepada Allah namun dia tidak berhenti melakukan maksiat dan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, maka pengakuannya itu merupakan pengakuan yang dusta. Siapa yang mengaku cinta kepada Allah namun dia tidak menghentikan melakukan maksiat-maksiat dan yang diharamkan oleh Allah, maka pengakuan itu merupakan sebuah dusta. Artinya, jika kita mengaku cinta kepada Allah namun kita tidak berhenti atau terus-menerus melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, atau melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, maka itu pengakuan kita, ucapan kita, sama saja kita berdusta kepada Allah. Artinya kalau kita mau ngaku cinta kepada Allah, konsekuensinya adalah kita harus berhenti melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita masih tidak mau berhenti, terus kita melakukan apa yang dilarang oleh Allah, apa yang diharamkan oleh Allah, maka pengakuan cinta kita kepada Allah merupakan sebuah kedustaan. Itulah yang disebut dengan takwa ya. Melaksanakan apa yang diperintah dan menjauhi apa yang dilarang. Itu adalah konsekuensi daripada takwa. Apa yang Allah perintahkan ya kita laksanakan. Apa yang Allah larang ya kita berusaha sebisa mungkin untuk kita jauhi. Itu merupakan takwa ya. Konsekuensi dari sebuah ketakwaan. Seseorang mengaku cinta kepada Allah, tetapi dia terus bermaksiat, terus berbuat dosa, terus bergelimang dalam kemungkaran. Ya artinya cintanya dia kepada Allah hanya pengakuan saja, tanpa dibuktikan dengan perbuatan. Yang Allah larang yang mestinya kita berusaha lah ya, berusaha untuk kita jauhi, walaupun kita juga nggak akan bisa meninggalkan seluruhnya total, kita namanya manusia ya, tidak lepas dari yang namanya perbuatan dosa.
Kalau total kita bisa meninggalkan dosa, yakin nggak mampu kita. Tapi setidaknya kita ada usaha, ada ikhtiar ya, untuk bisa menghindari apa yang Allah larang, ya, meminimalisir perbuatan-perbuatan yang Allah larang. Ada usaha. Bukan kita, saya nggak mampu berbuat ini, saya masih suka ini, saya masih suka itu. Ya artinya tidak ada usaha untuk berbuat yang terbaik. Jadi kita berusaha, kalau kita cinta kepada Allah, apa yang Allah larang kita berusaha untuk menghindari. Itu risikonya begitu. Ya sama misalkan ya dalam kehidupan kita. Kita misalkan cinta kita ya kepada istri tentu ya. Kita cinta dengan istri kita. Maka hal yang terburuk dari kita yang gak suka dari istri ya kita hindari. Jadi kebiasaan buruk kita yang tidak disukai oleh istri kita, kita hindari. Untuk menciptakan keharmonisan berumah tangga kan begitu. Jangan sampai kita cinta kepada istri kita, tapi hal yang buruk yang dia nggak suka dari kita, terus kita laksanakan. Misalkan, istri kita nggak suka kita ngerokok, umpama ya. Istri kita nggak suka dengan kita ngerokok, maka kita berusaha untuk berhenti merokok itu. Jangan sampai istri kita kemudian ya, tidak suka dengan kita, akibatnya kita melakukan hal-hal yang dia nggak suka. Istrinya bilang, Mas, udahlah berhenti ngerokok, saya nggak suka. Kalau seorang suami yang betul cinta kepada istrinya, dia akan penuhi. Dia akan tinggalkan yang istrinya nggak suka, yaitu merokok itu. Istri kita memang nggak suka kita begadang sampai larut malam. Bilanglah istri kita, Bang, Mas, ya, aku nggak suka deh kamu suka bergadang tiap malam dengan teman-teman ya, pulangnya malam, pulang larut, saya nggak suka. Apa kemudian suami akan bilang, suka nggak suka itu urusan saya, kamu jangan banyak ngomong, apa begitu? Artinya kalau begitu kita nggak cinta dengan istri kita. Kalau kita ngaku cinta dengan istri kita, ya penuhi. Apa yang tidak suka dari perbuatan kita, ya kita hindari. Dengan orang tua misalkan, orang tua bilang, saya nggak suka kalau kamu tuh, ya, misalkan pergi pagi, ya, tapi nggak bekerja, main-main saja, gitu kan. Ya kita harus memenuhi kalau orang tua kita nggak suka begitu, kita hindari. Saya nggak suka kamu tuh bergaul dengan orang-orang yang suka minum keras ya. Ibu tuh nggak suka kamu tuh bergaul main dengan orang yang suka minum keras, kata ibu kita. Kalau kita cinta dengan ibu kita, ya kita hindari apa yang ibu kita nggak suka. Itu dengan manusia, apalagi dengan Allah ya. Kalau kita mengaku cinta kepada Allah, maka yang Allah larang pun kita jauhi itu. Kalau kita masih bandel, masih berbuat apa yang Allah benci, apa yang Allah suka, apa yang Allah nggak suka, ya kita sama aja bohong ya. Ucapan cinta kita kepada Allah bisa dinyatakan bohong. Ya tadi saya katakan bahwa kita manusia memang tidak bisa ya, menghindari hal-hal dosa. Namanya manusia itu pasti tidak terlepas dari yang namanya perbuatan dosa. Tapi setidaknya kita ada usaha ikhtiar untuk bisa ya, mengurangi kemungkinan kita untuk berbuat dosa. Itu kalau kita cinta kepada Allah. Jadi maniddahuballahi walam yantahi an maharimillahi ta'ala fada'wahu kadhibun. Siapa yang mengaku cinta kepada Allah namun dia tidak berhenti melakukan maksiat dan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, maka pengakuannya adalah dusta. Satu. Yang kedua, kata Hatim Al-Aswam, wa man idda'a hubban Nabi sallallahu alaihi wasallam wa karihal fuqara'a wal masakin
fada'wahu kadzibun. Siapa orang yang mengaku cinta kepada baginda Rasulullah, namun dia benci kepada kaum fakir miskin, maka pengakuannya adalah dusta. Rasulullah sangat memperhatikan kehidupan orang yatim, ya, anak yatim, pan fakir miskin. Maka kalau kita mengaku cinta kepada baginda Rasul, jangan pernah kita membenci apa yang baginda muliakan. Kalau kita mengaku cinta kepada Rasulullah, jangan pernah kita membenci ya, kelompok masyarakat yang Rasulullah cintai, yakni fakir miskin. Nabi itu sangat cinta kepada fakir miskin, ya terutama fakir miskin yang beriman ya. Kalau fakir miskin yang dia durhaka kepada Allah ya Nabi juga nggak suka ya. Fakir miskin, kenapa? Rasulullah itu bukan orang kaya. Walaupun Rasulullah itu ditawarkan oleh Allah. Walau sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Muhammad, kau bilang saja apa yang kau mau akan kau kabulkan. Kalau kau minta istana, akan diberikan istana untukmu. Kalau kau minta kaya, itu mudah. Jabal Uhud akan berubah menjadi bukit emas kalau ingin kaya. Nabi ditawarkan kaya. Nabi ditawarin harta oleh Allah. Tapi Nabi nggak suka. Nabi malah justru nyaman menjadi orang fakir. Bahkan Nabi berdoa, ya Allah, matikan aku dalam kondisi miskin. Kumpulkan aku nanti di hari kiamat beserta orang-orang miskin. Ini ucapan baginda Rasul. Ditawarkan kekayaan malah minta, ya Allah, hidupkan saya dalam kondisi miskin. Kumpulkan saya nanti beserta orang-orang yang miskin dan matikan saya dalam kondisi yang miskin. Sebab kenapa? Dengan menjadi orang miskin ini, prinsip baginda Rasul ya. Dengan menjadi orang miskin, maka nanti di akhirat proses hisabnya akan ringan dibanding orang yang kaya. Orang yang kaya hartanya berlimpah, nanti hisabnya semakin lama, semakin banyak harta yang dia miliki, hisabnya semakin lama. Sehingga Rasulullah punya sahabat namanya Abdurrahman bin Auf yang kayanya luar biasa tuh, harta berlimpah ya. Kekayaan sampai berlimpah ruah tuh Abdurrahman bin Auf. Nabi mengatakan orang yang terakhir kali akan masuk surga adalah Abdurrahman bin Auf. Ditanya, kenapa ya Rasul? Yang dia orang kaya. Karena dia orang kaya, maka nanti pemeriksaan hisabnya di padang mahsyar ya lama. Akan ditanya, ini harta kau dapatkan dari mana, kau belanjakan kemana. Depan ditanya, belakang ditanya. Jadi menjadi orang kaya itu enaknya di dunia. Di dunia enak kita berlimpah ruah, hidup nyaman, tentram, ya punya kekayaan misalkan. Gak akan pusing ini, pusing itu, apa yang diminta, apa yang diinginkan pasti terjadi, orang kaya. Nyaman di dunia, tapi tidak nyaman di padang mahsyar. Tidak nyaman di padang mahsyar. Kenapa? Hisabnya bakal lama itu. Pemeriksaannya bakal lama. Harta ini, sampai hartanya banyak. Beda dengan orang-orang yang miskin. Karena dia nggak punya harta benda yang berarti. Pemeriksaan di akhirat sangat singkat. Sangat singkat dan cepat. Dibanding dengan orang-orang kaya. Itu sebabnya baginda Rasul menginginkan, minta kepada Allah agar dihidupkan sebagai orang yang fakir, ya, dikumpulkan bersama orang yang fakir dan dimatikan dalam kondisi yang fakir. Ini kan tentu beda dengan kita. Kita minta kaya. Padahal Allah nggak menawarkan kita maksa kaya, maksa ingin kaya. Maksa ingin kaya kalau kita zaman kita ya. Peras keringat banting tulang, ini apa? Ingin mengumpulkan kekayaan. Pergi pagi, pulang sore, kadang-kadang sampai 5 waktu tertinggal. Kenapa? Ingin kaya. Memaksakan diri ingin kaya kalau kita. Ya nggak apa-apa.
Asalkan jangan sampai kekayaan ini bisa memalingkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang Islam harus menjadi orang yang kaya raya. Supaya dia bisa nyumbang pesantren, nyumbang masjid, nyumbang yayasan Islam, nyumbang yatim piatu dan lain sebagainya. Mendirikan pesantren dan lain sebagainya. Orang Islam harus menjadi orang yang ekonominya mapan. Ya. Jangan semua kita minta miskin. Wah, kalau orang Islam semuanya miskin kan repot ya. Mau membangun masjid, minta sumbangannya kemana ya. Mau membangun pesantren, minta donasinya kemana ya. Dan kita nggak boleh ya. Nggak boleh kita sebagai orang Islam meminta donasi ya, kepada orang di luar Islam. Itu nggak boleh ya. Misalkan kita membuat proposal pembangunan masjid, ya, sampaikah kita kepada orang Nasrani, orang Yahudi misalkan, atau orang Hindu, Buddha, orang yang di luar agama Islam itu nggak boleh. Makanya saya kurang setuju kalau ada orang yang di jalan raya itu ya, di jalan raya dia bawa jaring kayak mau jaring ikan saja itu ya, sodakohnya mas itu. Jadi dia setiap ada orang yang melintas ya, kendaraan yang melintas, dia sodori jaring itu. Ini memalukan. Memalukan ya. Bagaimana komentar dari orang di luar Islam? Orang Islam itu miskin-miskin ya. Kenapa? Oh bangun masjid aja lah sampai di jalan raya dia gelar tikar, dia bawa speaker, bawa jaring ya. Ini kan memalukan. Memalukan sekali. Seakan-akan orang Islam ini orangnya pelit-pelit. Coba ada nggak di jalan raya, mohon maaf ya, orang Nasrani dia mau bangun gereja, kemudian dia bawa jaring, ada nggak kira-kira? Nggak ada ya. Tahu-tahu gereja jadi megah, tahu-tahu ya, gereja jadi megah, tahu-tahu ada ya kelenteng baru megah. Kita nggak tahu mereka mendapatkan uangnya dari mana. Kita kadang bikin musola kecil saja ya. Harus di jalan raya, bawa karung, bawa kresek, bawa jaring untuk ya, lagian itu mengganggu lalu lintas kan. Orang sedang berkendaraan di stop ya, diminta sodakonya. Ini memalukan. Memalukan yang seperti ini. Sebab itu orang kaya dalam Islam itu sebetulnya banyak. Miliarder orang Islam itu banyak. Cuma yang sedikit itu yang peduli kepada agamanya. Jadi orang Islam harus menjadi orang yang ekonominya harus mapan dan kuat. Agar kita bisa menjadi agama yang jaya di masa yang akan datang. Jadi siapa orang yang mengaku cinta kepada baginda Rasul, maka dan dia benci kepada kaum fakir miskin dan orang-orang yang tidak punya, maka pengakuannya dusta. Artinya kalau kita cinta kepada baginda Rasul, kita juga harus mencintai fakir miskin. Kenapa Rasulullah cinta kepada fakir miskin? Baginda itu sangat memperhatikan orang-orang fakir miskin yatim piatu. Karena beliau juga termasuk kelompok orang yang bukan berharta benda. Sehingga beliau sangat menekankan kita yang memiliki kelebihan rezeki, berbagilah kepada yang membutuhkan. Yang ketiga, wa manidda'a hubbal jannati walam tasaddaq fada'wahu kadzibun. Siapa orang yang mengaku cinta kepada surga namun dia tidak mau bersedekah, maka pengakuannya adalah dusta. Manidda'a hubbal jannah, siapa orang yang mengaku cinta kepada surga, walam tasaddaq, maka hendaknya dia suka bersedekah. Kalau dia nggak suka bersedekah, kadzibun, maka ucapannya adalah dusta. Ini dikaitkan antara surga dengan sedekah ya. Karena salah satu jalan menuju surga adalah dengan kita bersedekah. Orang yang memiliki harta kemudian dia bakhil, kikir, pelit, maka itu yang akan mengganjal dia untuk bisa sampai ke surga.
Biarpun dia ahli ibadah, ya, dia ahli puasa, bahkan dia sering umroh, sudah berhaji, rajin baca Quran, tapi kalau dia pelit, kalau dia bakhil, tidak mau berbagi kepada sesama, maka hartanya ini akan menghancurkan ibadahnya yang lain. Akan mengganjal, akan menyulitkan dia untuk masuk ke dalam surga. Maka kalau kita memiliki harta, kita mesti berpikir bahwa harta ini adalah titipan dari Allah. Ini titipan dari Allah yang harus kita belanjakan dengan sebaik-baiknya. Kita berikan kepada mereka hak-haknya, yatim piatu, janda-janda tua yang tidak mampu, orang-orang miskin, orang-orang fuqara. Berbagi. Jangan pernah kita berpikir bahwa kita akan miskin seandainya kita berbagi. Tidak ada itu rumus bahwa orang yang bersedekah akan bisa bangkrut, akan bisa miskin, itu tidak ada. Sebaliknya, orang yang suka bersedekah, dia hartanya akan berlimpah, akan bertambah dan akan bertambah. Bukan justru akan berkurang. Tidak ada cerita satupun yang mengatakan bahwa orang yang bersedekah itu kemudian miskin, itu enggak ada. Apa ada orang yang mengatakan, Pak, itu dulu orang kaya loh Pak. Kaya raya dia itu. Artinya berlimpah. Oh gitu. Kok sekarang miskin? Nah itu Pak. Gara-gara dia suka bersedekah, miskin dia. Nggak ada yang begitu kan. Nggak ada. Yang ada adalah, itu dulu tahu nggak Pak, sebelum kaya raya begitu, dia itu orang nggak punya Pak. Orang miskin, sederhana. Cuma dia suka bersedekah, maka hatinya berlimpah, berlimpah, dan berlimpah. Itu. Adanya begitu. Tidak ada rumus bahwa orang yang kaya bisa jatuh miskin kalau dia suka bersedekah. Itu nggak ada. Yang ada orang yang bersedekah dan dia orang kaya akan semakin kaya. Kenapa? Hartanya akan semakin berlimpah. Kenapa? Orang yang berbagi, orang yang bersedekah itu kan sama dengan dia bersyukur dengan hartanya. Dia wujudkan rasa syukurnya kepada Allah dengan berbagi. Maka la in syakartum la azidannakum. Yang bersyukur ya aku tambah. Jadi ada orang yang kaya dan dia bersyukur kepada Allah dengan bersedekah, maka la azidannakum, Allah tambah nikmatnya, Allah tambah hartanya. Jadi tidak ada orang yang kaya jatuh bangkrut atau gara-gara bersedekah, itu tidak ada. Yang ada adalah wala in kafartum inna adzabillahi syadid. Kalau dia ingkar, tidak mau berbagi, tidak mau bersyukur, pelit, bakhil dengan hartanya, inna adzabillahi syadid. Azab Allah itu sangat pedih. Azab dunia ya bisa saja dia bangkrut dengan hartanya gara-gara dia bakhil. Ya. Orang kalau pelit, bakhil kan yang doain juga jelek. Jadi orang pelit amat, ya. Miskin kamu nanti tahun depan, misalkan ada orang begitu. Bangkrut kamu nanti, ya. Adanya juga orang mendoakan hal yang jelek kalau kita memelihara sifat yang bakhil ini. Jadi harta kita bisa menyampaikan kita kepada surga. Maka jangan sampai kita ingin masuk surga sementara kita bakhil, ya, terlalu sayang dengan harta, ditumpuk-tumpuk tanpa mau dia berbagi kepada yang membutuhkan. Ini berarti dusta. Fada'uwahu kadzibun, ucapannya adalah dusta. Yang keempat, wa manidda'a khaufan nari walam yantahi 'anidz dzunubi fada'uwahu kadzibun. Siapa yang mengaku takut terhadap neraka, namun dia tidak berhenti berbuat dosa, lam yantahi anidz dzunub, dia tidak berhenti meninggalkan perbuatan dosa, fata'uwahu kadzibun, maka ucapannya adalah dusta. Siapa orang yang merasa takut dan gak mau masuk neraka, tetapi dia tidak berhenti untuk berbuat dosa, maka ucapannya adalah dusta. Kita kan dalam kehidupan kita diilhami dua, ya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi kami ilhami manusia itu dengan takwa, dengan fujur.
Takwa merupakan kecenderungan berbuat taat, fujur kecenderungan berbuat dosa. Taat akan melahirkan pahala, fujur akan melahirkan sebuah dosa. Pahala akan mengantarkan kita kepada surga, sementara dosa akan menggiring kita kepada neraka. Artinya dua perbuatan ini berkonsekuensi. Kalau kita taat kepada Allah akan bisa menyampaikan kepada surga. Kalau kita durhaka kepada Allah dengan berbuat dosanya, kita akan dibawa ke neraka. Maka artinya neraka adalah jalan yang berasal dari perbuatan dosa manusia. Semakin manusia berbuat dosa, maka jalan ke neraka semakin lebar. Semakin dia berbuat taat kepada Allah, sebaliknya jalan ke surga yang melebar, neraka menyempit. Kalau kita berbuat maksiat, jalur ke neraka akan diperlebar, sementara yang sampai ke surga akan nyempit. Dan kalau kita berbuat taat kepada Allah, jalan yang ke surga akan diperlebar, jalan yang akan neraka akan dipersempit. Semua terserah kita, pilih yang mana. Kalau kita berbuat maksiat, artinya kita pilih neraka. Ya walaupun semua kita tentu nggak akan mau ya. Siapa sih orangnya yang ingin masuk ke neraka? Jangankan kita yang insya Allah senantiasa istiqomah beribadah. Orang yang nggak pernah ibadah pun kalau ditanya, ente masuk neraka apa surga? Pasti pilih surga. Cuma kadang-kadang ucapannya itu tidak seimbang dengan perbuatannya. Dia minta ke surga, dia nggak mau masuk neraka, cuma dia ibadah nggak mau. Ibadah malas, sholat ditinggalkan, sementara maksiat tiap hari ia lakukan. Jadi pengakuannya nggak sesuai dengan ucapannya. Fadakwahu kadzibun, maka ucapannya adalah dusta. Kalau kau nggak masuk neraka ini ya, seolah-olah nih, kalau engkau nggak mau masuk ke neraka, ya jangan berbuat dosa. Ya tadi walaupun manusia tetap ya selalu berkecenderungan untuk berbuat dosa itu pasti. Ya, artinya orang yang baik adalah orang yang saat dia berbuat dosa, dia segera ingat kepada Allah, bertaubat. Maka dengan taubat ini kita berusaha menghapus dosa-dosa kita. Karena kita selalu berkecenderungan setiap hari, setiap jam, setiap detik kita berkesempatan, kita berpeluang untuk berbuat dosa. Allah tahu bahwa kita itu makhluk yang selalu berbuat dosa, berkecenderungan tentang ke sana. Allah Maha tahu bahwa kita makhluk yang gak berdaya ketika menghadapi dosa. Kita pasti akan diliputi dengan peluang-peluang tersebut ya, peluang yang melakukan sebuah dosa karena kita punya nafsu. Manusia adalah makhluk yang memiliki nafsu. Ketika dia berbuat dosa, hal yang wajar. Sebab itu Allah memberikan kita untuk bertaubat. Tubu ilallahi tauban nasuha. Hai orang yang berdosa, taubatlah kamu kepada Allah dengan taubat yang sesungguhnya taubat. Jadi di samping kita berkecenderungan berbuat dosa, Allah membuka pintu tobat yang selebar-lebarnya. Sampai kapan? Malam yughargir. Sampai nyawa kita berada di kerongkongan. Kalau nyawa sudah di kerongkongan, ditutuplah pintu taubat kita. Oleh karena itu, kalau kita mengaku takut kepada neraka, maka sebaik mungkin, sebisa mungkin kita untuk menghindari perbuatan dosa.